warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatmawati dengan NIM 23210710007 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang USG mulai dari cara pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan USG dalam mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam praktek kebidanan yang diampu oleh Ibu Sri Sugiyarti, SSI, MSI. Pengertian dari USG sendiri adalah pemeriksaan dalam bidang penunjang diagnostik yang memanfaatkan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi dalam menghasilkan gambaran struktur internal tubuh manusia tanpa menggunakan radiasi, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan efek samping, relatif murah pemeriksaannya, dan juga relatif cepat, dan persiapan pasien serta peralatannya relatif mudah. Cara pemeriksaan USG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pervaginam. Adalah salah satu jenis pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan dengan memasukkan probe ke dalam vagina, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan atau penyakit pada organ reproduksi wanita seperti rahim, indung telur, dan ovarium. Juga berfungsi sebagai memantau perkembangan kehamilan. Waktu yang tepat untuk melakukan USG per vaginam adalah yang pertama masa awal, yaitu 6-8 minggu setelah hari pertama siklus menstruasi terakhir untuk mengkonfirmasi keberadaan janin dalam rahim. Yang kedua, pada trimester pertama, dilakukan antara 6-10 minggu kehamilan. Yang ketiga, trimester kedua dilakukan antara 18-22 minggu kehamilan yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan anatomi terperinci serta menilai posisi plasenta dan volume cairan ketuban. Untuk prosedur pemeriksaan USG per vaginam, pertama-tama pasien akan diminta membuka baju dari pinggang ke bawah dan berbaring di bed dengan kaki terangkat dan lutut ditekuk. Dan dokter akan menyiapkan transducer untuk dimasukkan ke dalam vagina. Transducer akan dilapisi dengan kondom dan gel pelumas, dan gel berisi larutan selon untuk memudahkan mendapat gambar yang lebih jelas dan akan muncul pada layar monitor. Setelah transducer dimasukkan gelombang suara akan mengirimkan gambar secara real. USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar bagian dalam. Untuk cara pemeriksaan USG yang kedua adalah USG abdominal, yaitu pemeriksaan kondisi organ di dalam perut dengan cara menempelkan alat yang disebut probe pada permukaan kulit, yang bertujuan untuk memastikan kesehatan janin di dalam, mengidentifikasi kelainan atau penyakit pada organ-organ dalam rongga perut seperti hati, kandung empedu, pankreas, ginjal, dan limpa, mengidentifikasi infeksi panggul, letak alat kontrasepsi IUD, gangguan kesuburan, pendarahan abnormal, dan kehamilan ektopik. Berikut adalah waktu yang tepat untuk melakukan USG per abdominan. Yang pertama adalah USG awal, antara 6-10 minggu, biasanya untuk menentukan usia kehamilan yang tepat, memeriksa detak jantung janin, dan menilai jumlah janin, apakah tunggal atau banyak. Yang kedua, USG trimester pertama, antara 11-14 minggu. USG dapat digunakan untuk mendeteksi dini resiko kelainan genetik seperti sindrom Down. Yang ketiga, USG trimester kedua, antara 18-22 minggu. Dokter akan mengevaluasi struktur anatomi janin, termasuk organ dalam dan ekstremitas, serta mengukur pertumbuhan janin dan memeriksa plasenta serta cairan ketuban. Yang keempat, USG trimester ketiga, antara 32-36 minggu. Kadang-kadang dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin, posisi janin, jumlah cairan ketuban, dan posisi plasenta. Untuk prosedur pemeriksaan USG per abdominan, sebelum pemeriksaan dimulai, pasien mungkin diminta untuk berpuasa selama beberapa jam sebelumnya untuk memastikan bahwa lambung dan usus dalam kondisi kosong, sehingga organ-organ lainnya lebih mudah dilihat. Yang kedua, pasien akan diminta untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan pakaian terangkat sehingga area perut terbuka. Yang ketiga, gel transmisi akan ditetapkan pada kulit perut pasien untuk membantu transmisi gelombang suara.
Kemudian, dokter atau teknisi medis akan menggunakan prop transducer yang ditempatkan secara langsung di atas kulit perut yang telah dilapisi gel. Dengan menggunakan prop, gambaran organ-organ dalam rongga perut akan muncul pada layar monitor. Dokter atau teknisi medis akan menggerakkan prop ke berbagai posisi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari organ-organ tersebut. Untuk cara kerja prop sendiri pada USG preabdominan adalah perangkat yang menghasilkan dan mentransmisikan USG dan juga menerima sinyal yang dipantulkan. Setiap kali USG ini masuk dari organ dan jaringan di dalam tubuh, sebagian dipantulkan kembali sebagai gema. Dengan mengambil dan menganalisis gema ini, sistem USG dapat memberikan gambaran organ dan jaringan. Ada beberapa jenis pemeriksaan USG. Yang pertama, USG dua dimensi, yaitu USG yang mampu menampilkan gambar dua bidang, yakni memanjang dan juga melintang. USG ini menghasilkan gambar datar yang tidak terlalu jelas karena terlihat hanya dari satu sisi dan biasanya sulit dipahami oleh pasien. USG dua dimensi dapat digunakan untuk melihat organ-organ internal, melihat gerakan bayi, mengukur panjang dan berat janin, bahkan bisa untuk mendeteksi kelainan sebesar 80-90%. Gambar hasil USG ini hanya bisa di-print. Biaya untuk USG ini paling murah dibanding dengan USG 3 dimensi dan 4 dimensi. Biasanya harga USG 2 dimensi di fasilitas kesehatan swasta berkisar antara sekitar 200.000 hingga 500.000 atau lebih, tergantung pada tempat. Harga ini bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan juga bisa bergantung pada keperluan spesifik pemeriksaan. Jenis pemeriksaan USG yang kedua adalah USG 3 dimensi. Melalui USG 3 dimensi ini ada tambahan satu bidang gambar lagi yang disebut koronal. USG ini menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail sehingga mudah dipahami oleh pasien, yang mana Anda dapat melihat gambar yang tampil mirip seperti aslinya. Selain melihat wajah janin di dalam kandungan, juga dapat melihat permukaan tubuh janin, tentunya dengan keadaan janin dari posisi yang berbeda-beda. USG 3 dimensi dapat digunakan untuk melihat anatomi tubuh janin dan mendeteksi kondisi kelainan pada janin, seperti kelainan bibir sumbing atau bayi terlilit tali pusar. Gambar yang dihasilkan dengan USG 3 dimensi dapat disimpan dalam CD format JPG dan dilihat di komputer. Biaya USG ini lebih mahal dibanding dengan USG 2 dimensi. Biasanya harga USG 3 dimensi di fasilitas kesehatan swasta bisa berkisar antara 500.000 hingga 1.500.000 atau bahkan lebih, tergantung pada tempatnya dan jenis layanan yang disediakan. Jenis pemeriksaan USG yang ketiga ada USG 4 dimensi yang biasa disebut juga sebagai SD Live atau Real Time. USG ini paling canggih karena dapat menghasilkan gambar 3 dimensi lebih detail, akurat, dan tampak seperti aslinya, sehingga seperti sebuah film. Pasien dapat melihat dengan jelas bentuk anggota tubuh, gerakan janin, dan ekspresi wajahnya, seperti bentuk hidung bayi, gerakan sedang menghisap jempol, atau menggerakkan kaki. USG 4 dimensi ini dapat mendeteksi kelainan pada janin dengan lebih jelas, seperti kelainan plasenta atau kehamilan ektopik. Gambar yang dihasilkan dengan USG 4 dimensi dapat disimpan dalam format JPG dan video, serta dilihat di komputer. Biaya USG ini paling mahal dibanding dengan USG 2 dimensi dan 3 dimensi. Harganya biasa berkisar antara beberapa ratus ribu hingga beberapa juta rupiah tergantung pada lokasi, reputasi fasilitas, kualitas pelayanan, dan jenis peralatan yang disediakan. Jenis pemeriksaan USG yang terakhir ada USG Doppler, yang saat ini sudah menjadi alat atau sarana penunjang diagnostik pilihan untuk mendiagnosa aliran darah pada pembuluh darah. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat dan efektif, maka diperlukan keterampilan khusus dalam pemeriksaan USG Doppler, karena ketepatan hasil diagnostik sangat menentukan tindakan dan terapi selanjutnya yang harus dilakukan. USG Doppler memiliki kelebihan, yaitu mampu mendeteksi aliran darah dan kecepatan aliran darah dengan efek Doppler, mampu memberikan ruang informasi dengan ukuran, bentuk, dan tingkat atau besarnya aliran darah atau gejala kelainan darah yang terjadi pada pembuluh darah, seperti penyempitan atau stenosis trombus.
Untuk manfaat USG kehamilan, pada trimester 1 bermanfaat memastikan hamil atau tidak, mengetahui keadaan janin, lokasi hamil, jumlah janin, dan tanda kehidupannya, mengetahui keadaan rahim dan organ sekitarnya, melakukan penampisan awal dengan mengukur ketebalan selaput lendir, danu janin, dan sebagainya. Untuk trimester 2, bermanfaat melakukan penapisan secara menyeluruh, menentukan lokasi plasenta, mengukur panjang serviks, dan untuk trimester 3, pemeriksaan USG bermanfaat untuk menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin untuk taksiran berat badan, melihat posisi janin dan tali pusat, serta menilai keadaan plasenta. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai USG mulai dari cara pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.